Review Motive Vlog. Welcome to Ayo woro-woro bersama Pak Budi. Woyo bersama Ai lagi. Kali ini kami akan membahas tentang dua kejadian yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama, kami dari tim NPUC atau News Project Automotive Channel turut berduka atas kejadian bencana alam yang terjadi di Lumajang dan sekitarnya, dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, aku bakal membahas tentang gangster yang ada di Surabaya, yang dimana menurut saya pribadi ya, baru kali ini ramai atau santer adanya sebuah kelompok yang merugikan banyak orang. Bisa disebut gangster lah. Nah, untuk teman-teman jangan sampailah ikut-ikutan hal-hal seperti itu ya, karena hal tersebut adalah suatu hal yang menurut saya kurang baik dan sangat kurang baik, yang dimana kita itu malah merugikan orang lain. Kenapa kok disebut gangster? Kenapa nggak disebut sebuah klub atau komunitas? Kalau menurut saya pribadi, kalau disebut komunitas tidak pantas lah. Kenapa? Karena di negara kita ini ada mendekati zuhur. Nah, kenapa kok nggak disebut komunitas atau disebut klub atau disebut yang lainnya? Karena komunitas atau klub biasanya kegiatannya atau visi misi dari komunitas tersebut itu tidak ada sama sekali lebih ke arah merugikan orang lain, teman-teman, bro. Nggak ada namanya komunitas atau klub yang bukan orang lain. Justru kebanyakan yang saya tahu, komunitas atau klub itu justru ada kegiatan yaitu sosialisasi biasanya. Mungkin ada beberapa komunitas atau klub yang misalkan mori atau istilahnya kumpul lah, jalan-jalan bareng, terus potong jalan atau ini karena rame-rame. Nah, itu menurut saya itu sebagian kecil, tidak semuanya, nggak keseluruhan. Atau bisa dikatakan individunya sendiri yang menurut saya itu lebih ke arah ada sikap atau sifat yang arogansi. Nah, itu kurang baik, bro. Terus untuk masalah gangster ini sendiri, nah kalau bisa, bro, jangan ikut-ikutan lah dengan kegiatan halnya seperti itu, yang dimana mereka tiba-tiba merusak fasilitas umum atau rumah-rumah warga, tempat warga, atau menyerang orang yang tidak dikenal, istilahnya kayak di Jogja pada waktu itu adalah kelitih. Nah, itu menurut saya sangat-sangat tidak manusiawi. Daripada melakukan hal seperti itu, lebih baik kita
melakukan kegiatan bakti sosial, edukasi, dan hal-hal positif lainnya yang berguna bagi masyarakat atau teman-teman broku, orang lain lah. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita tawuran, bawa senjata. Nah, menurut saya sangat tidak etis banget. Setidak etis apakah itu? Ya, kita lihatlah, orang tidak salah apa-apa kita serang, kita celurit sampai dia terluka, bahkan mungkin ada yang mohon maaf sampai meninggal. Nah, apakah kalian tidak berpikir seperti itu? Orang seperti itu apakah tidak berpikir hal-hal yang seperti itu? Misalkan dia diperlakukan seperti oleh orang lain, pasti dia akan marah. Jangankan gitu, terkadang aja kita dihina, itu aja udah marah bro. Apalagi sampai di main fisik atau apa, itu pasti ada rasa marah, nggak terima hati, itu pasti ada, gimana pun juga. Nah, daripada melakukan hal seperti itu, ya menurut saya lebih baik melakukan hal yang lebih positif, itu lebih baik. Dan kembali lagi, bro, untuk masalah cancer ini, sebaiknya kita sudahi semua. Sebaiknya, kalau menurut pendapat saya pribadi, sudahi semua. Jangan pernah ada lagi yang namanya hal-hal yang merugikan orang lain. Kamu bersedekah, itu lebih baik. Bukan masalah kita bahas tentang agama atau sosokan atau gimana bro. Karena kalau kita bersedekah sama orang lain, melakukan kegiatan sosial, ya insya Allah kita akan mendapatkan hal yang baik. Itu pasti bro. Gak mungkin kan kasarnya ya, kita memberi terus tiba-tiba ada kejadian yang kurang mengenakan, terus tidak ada sebuah petunjuk. Nggak mungkin, menurut saya pribadi nggak mungkin. Karena apa? Ketika kita melakukan suatu hal kebaikan dan diniati karena ikhlas, insya Allah Tuhan itu nggak tidur bro. Tuhan sama sekali tidak tidur. Tuhan sama sekali tidak diam saja. Misalkan kalian melakukan apapun, ya pasti ada balasannya di situ. Maka dari itu percayalah, ketika kita ya melakukan kebaikan, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik untuk kita ke depan, apapun itu. Terus misalkan kita bertanya, aku udah melakukan kebaikan tapi kenapa kok masih sial terus atau apa? Mungkin untuk saat ini belum bro. Mungkin suatu saat nanti Tuhan bakal memberikan jalan yang terbaik. Akan tetapi kita juga berusaha bro. Maka dari itu, kayak sebuah kegiatan yang merugikan atau mencelakakan orang lain, sebaiknya janganlah ikut-ikutan bro. Oke lah, kalian punya jiwa muda, kalian punya semangat yang menggebu-gebu, lakukan hal positif di jiwa muda kalian, semangat kalian. Terus kalau misalkan kalian pengen, misalnya aku pengen ngetes atau apa, ya cukup ikut bela diri, mungkin ya bro. Kalau menurut pendapat saya pribadi, cukup kalian ikut bela diri. Selanjutnya, ketika sudah ikut bela diri, mungkin ikut lomba. Kan di situ kan kalian bisa melihat kemampuan kalian itu seberapa. Nah, daripada ngikut-ngikut kayak gitu, kan malah istilahnya merugikan orang banyak bro.
Kalau kalian ketangkap jadi hajar orang, kalian ketangkap, apalagi ketangkap polisi kan belum lagi malu keluarga, bro. Tunjukkan hati kalian yang baik, tunjukkan suatu hal yang baik juga. Oh ya bro, saya sampai lupa juga, untuk di negara kita tercinta ini kan sudah banyak sekali kejadian-kejadian, istilahnya bukan karena dilakukan oleh orang, tapi karena bencana alam banyak sekali. Nah, saran saya tetap mawas diri, berhati-hati bro. Seenggaknya kita berusaha untuk menjaga diri dulu. Ramai sekali bro. Ini masuk daerah Sahara. Kita mau pulang ke rumah broku. Oke broku, itu saja konten dari saya. Mungkin singkat ya broku, tapi setidaknya mengingatkan kembali pada kita semua bahwa ingat, kalau kita hidup itu tidak sendiri bro. Kita masih banyak orang yang bersama kita, yang dimana kita harus saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Jadi jangan model carpe diem, semaunya sendiri. Pokoknya tetap berusaha melakukan sebuah kebaikan yang dimana kebaikan itu bisa berguna bagi orang lain. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan turut berduka atas kejadian musibah gunung meletus yang berada di Lumajang atau Gunung Semeru. Karena di akhir tahun ini memang yang terbaru adalah Gunung Semeru, karena sebelumnya banyak sekali kejadian-kejadian atau bencana yang terjadi. Saya turut berduka juga, dan semoga apabila ada yang ditinggalkan oleh keluarga, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Tetap semangat ya broku, bahu-membahu satu sama lain, aku dan kamu dan kita semua. Hai. Dan untuk selanjutnya, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke broku, sudah sampai di sini aja vlog saya.
kita akhiri. Salam Wayo, ayo.